Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Puput di Membaca Sampai Titik. Kali ini aku bakal ngebahas buku lagi, nge-review buku lagi. Dan ini adalah buku non-fiksi, karya Alfi Syahrin. Ini kayaknya buku lumayan rame ya, jadi kayaknya mungkin kalian gak bakal asing sama buku ini. Judulnya adalah Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Saja. Nah, ini tuh setahu aku ada 2 seri lagi ya. Jadi yang warna, ini kan warna biru. Ada 2 seri lagi, warna pink sama warna orange kalau nggak salah sih. Nah, yang satu judulnya itu Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Aja. Terus yang kedua itu Jika Kita Tak Pernah Jatuh Cinta. Kemudian yang ketiga adalah Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa. Nah, kebetulan dari ketiga buku itu emang semuanya menarik buat dibaca. Cuma ini random aja mana yang aku pilih buat dibaca duluan, karena aku pikir dari ke semua judulnya yang lebih apa namanya ya, lebih ngena kali ya. Ini yang tentang Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Aja. Ini nih, makanya aku ambil buku ini dibaca dulu. Buku Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Aja ini adalah buku terbitan Gagas Media, karya Alfi Syahrin, dan ada sejumlah 208 halaman di buku ini. Nah, kalau kita ngomongin fisik dari bukunya, ini aku pikir lumayan menarik ya, karena jarang banget kita dapat buku yang kertasnya itu warnanya biru atau yang berwarna, jarang banget kan. Biasanya kan dapatnya putih. Nah, tapi yang ini tuh warnanya biru. Kemudian ada icon awannya gitu. Awan, iya, jadi inget bukunya Marcella FP nggak sih? Jadi dia kan tokoh akunya awan ya. Cuma kalau di sini bukan tokoh akunya yang awan sih, tapi ada icon awannya gitu di depan, sama di dalamnya juga pakai icon awan gitu. Ada ilustrasi awannya. Terus kalau menurut aku ini buku kayak catatan gitu loh. Jadi tata letaknya juga diatur di sini. Jadi nggak semuanya dalam kertas ini juga keisi tulisan, tapi juga ada beberapa yang kosong. Tapi itu juga yang bikin menarik itu. Jadi rasanya itu kita bacanya nggak berat, ringan, tapi sebenarnya ini isinya ngena banget. Dan kalau kalian tanya bukunya tentang apa, ini buku tentang kayak penyembuhan diri gitu nggak sih, kayak self healing gitu loh. Jadi kalau kalian ngerasa lagi nggak baik-baik aja atau kalian sering galau, mungkin kalian bisa nyoba baca buku ini nih. Jadi buku ini dibagi dalam 4 bagian besar. Jadi aku bacain daftar isinya ya. Yang pertama adalah tentang patah hati, pengkhianatan, dan kehilangan. Kemudian tentang melepaskan. Kemudian tentang kebahagiaan yang telah lama hilang. Dan yang terakhir tentang self love. Nah, kalau kita pahami bukunya lebih jauh, ini tuh pembahasannya udah runut banget. Dari awal masalahnya yang bikin kita nggak baik-baik aja itu apa aja. Jadi tentang patah hati, pengkhianatan, kehilangan, ini di awal bukunya dibahas. Kemudian kita diajari tentang bagaimana cara melepaskan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita mencari kebahagiaan lagi. Dan yang terakhir tentang bagaimana kita memulai kembali mencintai diri kita sendiri. Dan kesan pertama ketika aku baca buku ini, bawaannya kayak heboh sendiri gitu loh. Heboh sendiri karena rasanya tuh kayak kita lagi ngomong sama peramal, kalian tau gak, cenayang. Dan kita tuh lagi ditebak, lagi galau kenapa, dan dirinciin kalian lagi kenapa. Jadi bawaannya heboh dredeg karena kok pas banget ya dengan apa yang aku rasain gitu loh. Dan ditambah lagi di sini juga ditulisin beberapa solusi tentang kegalauan kita, tentang masalah kita. Jadi rasanya itu kayak ngebacanya tuh nagih, karena apa yang dia omongin di sini itu pas banget dengan apa yang kita rasain. Dan ketika aku baca bukunya, ada suatu permasalahan yang dia coba bahas di sini, dan itu aku ngerasa ini kayak pas banget dengan masalah yang pernah aku alamin dan relate banget dengan aku. Jadi aku benar-benar menghayati saat baca, kemudian aku mencari pembelaan tentang masalah aku. Tapi pada akhirnya aku lega karena dia memberikan solusi yang aku pikir solusinya juga masuk akal dan bisa diterima dalam kondisi aku yang lagi nggak baik-baik aja. Ya meskipun memang proses healing memang nggak semudah itu, tapi paling tidak aku ngerasa aku dapat pandangan baru bagaimana cara memandang masalahku dengan sisi dia, dan itu ngebantu. Dan poin plus dari buku ini apalagi, aku pikir karena di sini dia juga menuliskan
menyisipkan beberapa potongan hadis dan ayat dalam Al-Quran. Jadi dia menuliskan hadis dan potongan ayat Al-Quran itu sebagai dasar penguat solusi yang dia berikan di buku ini. Dan poin minusnya apa? Aku pikir entah ini kekurangan buku ini atau sekedar ketidakpuasanku terhadap buku ini ya. Tapi aku pikir setelah aku baca, ini buku banyak membahas tentang kegalauan, tentang cinta. Ya bagus, aku pikir bagus, bukan nggak bagus. Cuma mungkin buat sebagian orang bagian itu juga sangat membantu. Tapi aku pikir kalau buku ini dibahas lebih general lagi, lebih umum lagi, mungkin banyak pihak yang lebih ngena akhirnya. Dan sebenarnya aku pengen banget ngebacain beberapa kutipan dari buku ini yang menurut aku tuh ngena banget. Menurut aku oke. Tapi karena ternyata banyak banget yang aku tandain, jadi akhirnya bingung mana yang mau aku bacain gitu loh. Tapi coba deh aku bacain beberapa bagian yang menurut aku itu oke banget ya. Tuh, ini aku ambil beberapa bagian aja ya. Jadi di sini tertulis, berdamai dengan masa lalu adalah merasakan sisa rasa sakitnya sebagai konsekuensi kesalahan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu adalah merasakan sisa rasa sakitnya sambil terus berdoa agar rasa ini segera pergi. Berdamai dengan masa lalu adalah memperbaiki langkah-langkah di kemudian hari sambil merasakan rasa sakitnya. Berdamai dengan masa lalu adalah menerima realitas bahwa rasa sakit perlu dirasakan kalau mau tahu rasanya sembuh. Jadi sebenarnya dulu aku berpikir kalau berdamai dengan masa lalu itu tentang bagaimana kita melupakan masa lalu yang menurut kita itu nggak enak dan menyakitkan. Tapi akhirnya dari buku ini aku paham bahwa konsep berdamai dengan masa lalu tidak seperti itu. Dan rasa-rasanya kalau ngikutin konsep dia, ikutin konsep penulis, berdamai dengan masa lalu itu caranya gimana? Aku pikir itu bakal lebih mudah untuk kita terima daripada kita harus mencoba terus-terusan melupakan masa lalu yang menurut kita itu nggak baik. Dan bagian yang paling ngena menurut aku itu di bagian bab akhirnya. Di sini dituliskan tentang bab jika kita tak pernah baik-baik aja. Jika kita tak pernah baik-baik saja, ya nggak apa-apa. Hidup memang tempat kita ditempa untuk tidak baik-baik saja. Tapi kamu tahu, tidaklah sebuah berlian terbentuk melainkan dari tekanan dan panas yang intens. Tidaklah bintang bersinar gemerlapan melainkan di langit malam yang gelap. Tidaklah pelangi terlukis di langit melainkan hujan turun terlebih dahulu. Di bagian bab terakhir ini menurut aku ini paling ngena banget sih, karena di sini dia tuh kayak ngerangkum dari awal apa yang dia tulis sampai akhirnya. Itu saking aku ngerasanya kalau itu ngena banget, aku tuh ngerasa diri aku bagian buruknya, pikiran aku bagian jeleknya itu tiba-tiba mendadak hilang karena kata-kata dia di bab terakhir. Lebay banget gak sih? Tapi ya karena memang se-ngefek itu bahasa dia, bagus banget sih. Dan menurut aku nih, kalian yang lebih sering galau dan jarang banget baca buku, coba deh baca buku ini. Mungkin buku ini bisa memberikan solusi sekaligus menjadi awal mula kalian jatuh cinta sama buku. Kali aja nih ya, setelah kalian baca buku ini, kalian jadi malah nagih baca buku, punya hobi baru baca buku. Kebiasaan yang bagus kan? Oke, itu tadi review dari aku tentang buku Jika Kita Tak Pernah Baik-Baik Aja karya Alfi Syahrin. Semoga bermanfaat dan jangan lupa baca buku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.